Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dengan NIM 857237878 semester 7 dari UPB JJUT Serang. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai gerak, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Selamat menyaksikan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah suatu gerak benda yang membentuk lintasan garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditempuh setiap satu satuan waktu akan tetap baik besar maupun arahnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada meja sebagai penyangga, ada satu buah kayu sebagai penompang untuk beban, ada katrol tunggal, benang kasur, dua buah beban yang masing-masing 100 gram, penggaris, ada tabel pengamatan, dan ada HP untuk menghitung waktu atau stopwatch. Langkah-langkah percobaan. Rakitlah alat seperti ini. Pasang beban yang sudah diikat dengan benang kasur pada katrol. Sejajarkan beban dengan titik A, ukuran panjang A ke B dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian, biarkan sistem bergerak turun dan naik. Ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian, catat datanya pada tabel pengamatan. Pada awal percobaan, massa M1 dan M2 masing-masing adalah 100 gram. Karena masanya sama, benda berada dalam keadaan seimbang, sehingga tidak terjadi gerak. Dan waktu yang dicatat adalah 0 detik. Namun, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah salah satu sisi diberikan tambahan massa sebesar 30 gram. Perbedaan massa ini menyebabkan sistem mulai bergerak, dan kita mulai melakukan pengamatan terhadap jarak serta waktu tempuh benda. Nah, setelah kita melakukan uji coba tadi, berikut ini adalah hasil pengamatan yang diperoleh pada lintasan. Dari hasil ini terlihat bahwa semakin kecil jarak waktu yang dibutuhkan juga semakin singkat. Dan perubahan jarak terhadap waktu menunjukkan kecepatan yang relatif tetap. Hal ini membuktikan bahwa benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, sesuai dengan konsep gerak lurus beraturan. Nah, yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa gerak lurus dan percepatannya selalu berubah-ubah sesuai dengan aturannya serta mempunyai kecepatan yang tetap. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada meja sebagai penyangga, ada satu buah kayu sebagai penompang untuk beban, ada katrol tunggal, benang kasur, dua buah beban yang masing-masing 100 gram, penggaris, ada tabel pengamatan, dan ada HP untuk menghitung waktu atau stopwatch. Langkah-langkah percobaan. Rakitlah alat seperti ini. Pasang beban yang sudah diikat dengan benang kasur pada katrol. Sejajarkan beban dengan titik A, ukuran panjang A ke B dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian, biarkan sistem bergerak turun dan naik. Ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian, catat datanya pada tabel pengamatan. Pada awal percobaan, massa M1 dan M2 masing-masing adalah 100 gram. Karena massanya sama, benda berada dalam keadaan seimbang, sehingga tidak terjadi gerak. Dan waktu yang dicatat adalah 0 detik. Namun, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah salah satu sisi diberikan tambahan massa sebesar 30 gram. Perbedaan massa ini menyebabkan sistem mulai bergerak, dan kita mulai melakukan pengamatan terhadap jarak serta waktu tempuh benda.
Dari uji coba tadi, ini dia data pengamatan yang kita temukan. Dari hasil pengamatan tersebut, terlihat bahwa semakin jauh jarak lintasan, maka waktu tempuh juga semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa benda mengalami percepatan tetap, sesuai dengan ciri khas gerak lurus berubah beraturan. Berdasarkan uji coba tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan, benda akan bergerak dengan kecepatan konstan, karena tidak ada perubahan gaya atau percepatan yang bekerja. Kecepatan rata-rata tetap dan jarak berbanding lurus dengan waktu. Sementara gerak lurus berubah beraturan, benda akan mengalami percepatan tetap, karena adanya gaya tambahan dari beban yang menyebabkan kecepatan benda terus meningkat seiring waktu. Sekian dari praktikum kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.